Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan 1. Siti Lela Kanayatala selaku ketua, 2. Celsius Brian Ohoyutun selaku sekretaris, 3. Elman Hentihu selaku bendahara, 4. Rizka Batianan, 5. Mas Dian Luinusa, 6. Siti Hana Hatuala, 7. Nurhayati Muni, 8. Sitna Khadijah Patih, 9. Stevi Minan Larat, 10. Trivena Was. Saya langsung saja pada sesi pemaparan materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan metaplan dari kelompok 4 wilayah studi Kecamatan Lei Timur Selatan. Untuk metaplan ini, yang pertama ada data yang dibutuhkan. Apa saja data yang dibutuhkan? Yang pertama ada sejarah dan garis waktu. Yang kedua demografi penduduk. Yang ketiga topografi, hidrologi dan jenis tanah. Yang keempat ada fasilitas atau sarana prasarana. Yang kelima ada tata guna lahan. Dan yang keenam ada RT RW Kota Ambon. Yang berikut ada jenis data. Untuk jenis data yang digunakan ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Contohnya seperti sejarah singkat, gambaran umum wilayah, daya dukung lahan, keadaan sarana dan prasarana, serta potensi dan masalah yang ada di wilayah studi. Yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah data yang dapat diukur serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Contohnya seperti perhitungan data fisik dasar, data fisik ruang, ekonomi, kependudukan, serta jumlah sarana dan prasarana. Yang berikut ada sumber data. Untuk sumber data juga ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer biasanya didapatkan oleh pihak pertama yang melakukan penelitian secara langsung. Data primer ini diperoleh melalui survei lapangan ataupun observasi yang tujuannya untuk melihat kondisi eksisten di lapangan. Yang kedua, data sekunder. Untuk data sekunder ini didapatkan peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder biasanya didapat dari lembaga atau instansi pemerintah. Yang berikut ada metode. Untuk metode sendiri terdiri dari 5 metode. Yang pertama metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan kondisi existing sarana dan prasarana di wilayah studi. Yang kedua metode eksploratif. Untuk metode eksploratif ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam pengetahuan ataupun mencari ide-ide mengenai suatu hal guna merumuskan permasalahan. Yang ketiga ada metode normatif. Metode normatif ini digunakan untuk analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka. Yang keempat metode asumtif. Metode asumtif biasanya digunakan untuk mendapatkan asumsi tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada wilayah studi. Misalnya, mempertimbangkan apa masalah dan solusinya apa. Yang kelima, metode keruangan. Untuk metode keruangan sendiri memiliki tujuan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kecamatan Lei Timur Selatan adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kota Ambon dengan luas wilayah 50,5 km persegi. Kecamatan Lei Timur Selatan terdiri dari 8 desa atau negeri, yaitu yang pertama Kurila,
kedua Hatalai, ketiga Naku, keempat Kilang, kelima Hutumuri, keenam Ema, ketujuh Rutong, yang kedelapan Lehari. Berikut batas administrasi Kecamatan Lei Timur Selatan. Untuk sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Untuk sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nusaniwe. Dan untuk sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sirimau. Sejarah terbentuknya Kecamatan Lei Timur Selatan. Pada awalnya Kota Ambon dibagi dalam 3 kecamatan, yaitu yang pertama ada Kecamatan Sirimau, yang kedua Kecamatan Nusaniwe, dan ketiga Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Seiring berjalannya waktu, terjadilah pemekaran di 3 kecamatan tersebut menjadi 5 kecamatan, yaitu dengan penambahan 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lei Timur Selatan dan Kecamatan Teluk Ambon. Garis sejarah TPA Tuiksapo 2003. TPA pada umumnya yaitu hanya dikumpulkan, diangkut, selanjutnya dibuang di TPA tanpa adanya pengolahan sampah dengan baik. Dampak adanya TPA Tuiksapo yaitu TPA Tuiksapo menggunakan sistem open dumping. Hal ini menimbulkan eksternalitas negatif berupa penurunan kualitas lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA tersebut. Yang kedua, PT Telkom 2018. Beberapa daerah yang berada di Kecamatan Lei Timur Selatan ini masih mengalami kendala jaringan internet, yaitu pada negeri Hatalai masih dalam proses pembangunan jaringan fiber optik dibandingkan beberapa daerah yang sudah lebih mudah diakses jaringan internetnya. Yang ketiga, yaitu Milion Limbah Ambon. Fungsinya untuk memisahkan sampah biasa dengan sampah plastik menjadi nilai jual yang bisa dilakukan oleh perorangan atau komunitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penduduk. Di sini terdapat beberapa jenis data, yaitu data yang dibutuhkan kependudukan terbagi menjadi 2, yaitu jumlah penduduk, kedua penduduk menurut kelompok umur. Yang berikut pada teman-teman bisa lihat subdata. Yang pertama, jumlah penduduk total. Yang kedua, jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, umur 0-5 tahun, 5-10 tahun, yang kemudian 10-14 tahun. Kemudian ada unit Kecamatan Lei Timur Selatan, jenis data sekunder, sumber Bapeda dan BPS Kota Ambon, teknik pengumpulan data, telah dokumen atau survei. Geografis administrasi dan fisik alam. Kemudian untuk data yang dibutuhkan dan subdata terbagi atas beberapa bagian, dan teman-teman bisa dilihat pada tabel yang tertera pada slide. Selanjutnya untuk unit yaitu kecamatan, jenis data kita menggunakan data sekunder, kemudian sumber data yang diperoleh dari BPS Kota Ambon, Demnas, dan Bapeda. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan telaah dokumen atau survei, dan beberapa pelaksana yaitu Trivena, Reska, Nurhayati, dan Naya. Next. Baik, data selanjutnya yaitu sosial ekonomi dan sarana prasarana. Kemudian untuk data yang dibutuhkan dan subdata terbagi lagi menjadi beberapa bagian, di mana bisa dilihat dalam slide. Selanjutnya untuk unit yaitu kecamatan, jenis data sekunder, sumber data didapat dari BPS Kota Ambon, sedangkan untuk pendidikan didapat dari Kemendikbud. Berikut adalah peta Kota Ambon, di mana dapat kita lihat bersama bahwa pada peta tersebut Kota Ambon terbagi menjadi 5 kecamatan dan desa-desa yang terdapat pada masing-masing kecamatan tersebut, di mana Kecamatan Sirimau terdiri dari 14 desa, Kecamatan Teluk Ambon terdiri dari 8 desa, dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala terdiri dari 7 desa, Kecamatan Nusaniwe terdiri dari 9 desa, serta Kecamatan Lei Timur Selatan atau di wilayah studi kami yaitu terbagi atas 8 desa dengan memiliki batas-batas wilayah masing-masing. Peta administrasi merupakan data teknis yang sangat diperlukan dalam suatu kelurahan atau desa untuk mengetahui letak dan batas suatu wilayah. Sedangkan peta dasar, peta yang menyajikan unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang data dan skala penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu. Baik,
Dengan berakhirnya sesi pemaparan materi, maka berakhir pula presentasi pada hari ini. Jangan lupa like dan share akun IG kami seperti yang tertera pada slide. Terima kasih.